Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal awdi wa syuhada wa sadihina khususan lil imami qutbil maqami sultanil awdiya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruhi qutbil ahwali Sayyidil imami Abi Yazid Al-Bustami wa ila ruhi qutbil ulumi Sayyidil imami Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Summan Al-Madani Sayyidi Syekh Muhammad Rashid bin Abdullah Al-Banjari Sayyidi Syekh An-Sya'rad khususan ila Sayyidil Imam Syekh Zainuddin Al-Malibri Sayyidil Imam Yahya bin Syarab An-Nawawi Syekh Al-Fudhal Syekh Ibrahim Al-Bajuri Sayyidi Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakrin Jalaluddin As-Suyuti wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani wa bi ahli sanadina al-muttasil ilaihim wa ila ruhi Sayyidina Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa Sayyidina Al-Baqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi Sayyidina Al-Habib Alwi Amil Faqih Sayyidina Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad As-Sawwab Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Abi Bakrin Al-Idrus Al-Akbar Sayyidina Al-Habib Abi Bakrin bin Abdullah Al-Idrus Al-Adhim Sayyidina Al-Habib Syekh bin Abdullah Al-Idrus Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Muhdar Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas Sayyidi Syekh Ali bin Abdullah Barra Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sayyidina Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habib Sayyidina Al-Habib Abi Bakrin bin Salim As-Sawwab Sahibil Anad Sayyidina Al-Habib Abdul Rahman Al-Jufri Sahibi Taris Sayyidina Al-Habib Husain bin Abi Bakrin Al-Idrus Sayyidina Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Husain Syekhihi Sayyidina Al-Habib Abi Bakrin Al-Attas Al-Amir Sayyidi Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi Amir Sayyidil Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Sayyidi Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani Al-Amir Sayyidi Syekh Muhammad Syarwani Abdan ila ruhi Sayyidi wa mursyidi wa murabbir ruhi Sayyidi Syekh Muhammad arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhi man Allah Al-Karim yataghashahum birrahmah wal maghfirah ويعلي درجاته بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم وجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم وأحشرنا في زمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من عبادك الصالحين ومن العلماء العامين ومن أولئك المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في الدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته
Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa amma taqlidu wa huwa ay ya'rifah al-aqaid al-khamsina wa lam ya'rif laha dalilan ijmaliyan aw tafsiriyan. Fakhtalafa al-ulama'u fihi faqala ba'duhum la yakfit taqlidu wal muqallidu kafirun wa zahaba ilaihi al-ibnu al-arabi was-sanusi wa atala fi syarhil kubra birraddi ala man yaqulu bi kifayati taqlidi lakin nukila an-sanusiya raja'a an zalika wa qala bi kifayati taqlidi lakin lam nara fi kutubihi illa al-qawla bi adami kifayatihi. Wa amma taqlidu, dan adapun bermula taklid, kedudukan iman. Ada yang disebut dengan iman taklid. Apa itu taklid? Taklid secara kalimat adalah masdar dari fi'il madi kallada yukallidu taklidan, bahwa mukallidun. Taklid adalah sebuah sifat atau sikap orang yang bersikap dan bersifat itu disebut mukallid. Isim fa'ilnya mukallid. Taklid ialah wa huwa ayya'rifal aqaidal khamsina, ayya'rifa mengetahui ia al aqaidal khamsina akan akidah yang 50 macam itu. Walam ya'rif laha dalilan, dan tidak mengetahui ia laha baginya yang 50 akidah itu dalilan ijmalian, akan dalil ijmali, wala tafsilian, dan tidak tahu juga dalil tafsili. Taklid ialah orang yang mengetahui akidah tauhid yang 50 macam, mulai wujud sampai mutakallimun, hafal. Aja wujud sampai mutakallimunnya hafal. Kemudian sifat rasul mulai siddiq, tabligh, amanah, patanah, hafal. Lawan artinya hafal. Namun dia tidak tahu dalil-dalilnya. Napa dalil wujud secara akal? Napa dalilnya secara nakal? Kidam, napa dalil kidam secara akal, napa secara nakal, sampai seterusnya, yang disebut dengan dalil tafsili, dalil rinci. Jangankan dia mengetahui dalil rinci yang disebut dengan dalil tafsili, dalil ijmali pun dia tidak tahu.
dalil ijmali yaitu kada tahu. Yang 50 akidah hanya satu dalil yaitu kada tahu. Terus selama ini dia yakin hanya taklid. Lalu disimpulkan yaitu ahdzu qaulil ghair, mengambil ucapan orang lain, mengumpati keterangan orang lain. Maksudnya kayak ini nah taklid tok. Umpama ikam itai ditakuni orang, Tuhan itu wujudlah, ujar Zaid wujud. Apa artinya wujud? Wujud artinya ada. Sekarang buktikan, berikan kepadaku dalil bukti bahwa Allah Ta'ala itu ada. Ujar Zaid, aku kada bisa. Terus kenapa kamu memadahkan ada? Ujar mama atau ujar kai, sebutin sifat. Ditakuni lagi, Allah Ta'ala bersifat qudrat lah. Oh iya. Sekarang dalil bukti bahwa Allah Ta'ala itu bersifat qudrat apa? Baik dalil ijmali atau dalil tafsili. Ujar Zaid kada tahu. Dalil tafsili kada tahu, dalil ijmali kada tahu. Habis ikam yakin bahwa Allah Ta'ala kuasa itu kenapa? Ujar kai. Pahamlah? Ujar kai. Takuni lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala hiduplah. Hidup. Nah, pengaran sifatnya hayat. Tahu aja selain hayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berilmu lah, ya. Nah, pengaran sifatnya ilmu. Allah Ta'ala mendengarlah, ya. Sifatnya sama. Tapi begitu ditakoni dalil, kada akan jawab. Paham lah? Yuk, kada usah ngalih itu. Aku kada nakoni dalil tafsili, kada usah ngerinci dalil akli, dalil nakli, udah dalil ijmali aja. Dalil secara keseluruhan nang ini menjadi dalil semua sifat. Napa itu? Kada tahu. Bah, ikam tahu wujud sampai mutakalimun dan yakini kenapa? Umpat kai. Nantinya ujar kai. Itu ngarannya taklid. Paham ya? Nah, itu ngaran taklid tuh kayak itu. Nah lalu nang lewat dijelaskan taklid di dalam masalah tauhid ini bermasalah. Mananya masalahnya ke bawah kan. Cuma itu dulu ngaran taklid dalam tauhid. Tapi taklid di dalam fikih wajib. Taklid di dalam fikih hukumnya wajib. Atas siapa? Alal awam. Atas orang awam. Mana dalilnya? Aur dalil aja terus selain yang dicari. Ayo menhandak dalil. Dalil nang apa? Quran. Dalil hadis. Ya sudah dulu 4 ulama aja dulu nah. 4 ulama kena buka kitabnya, ngaran kitabnya adalah Mizanul Kubra karangan Al-Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengutip perkataan guru Sidin yaitu Syekh Ali Al-Khawas, yajibu taqayyud bi mazhabin wahid. Wajib
berpegang, bertaklid kepada salah satu mazhab minal mazahibil arba'ati, daripada mazhab yang empat. Kadang-kala kada bermazhab itu hasil penelitian, hasil ijma' ulama, orang awam. Nah beda kalau orang-orang itu sudah menguasai salah. Oleh jenya bahasa kita intiqal, berpindah min mazhabin ila mazhabin ukhra, dari satu mazhab kepada mazhab yang lain boleh. Syekh Abdul Qadir Jailani asalnya sidin bermazhab Syafi'i, lalu pindah kepada mazhab Hambali. Kenapa? Sidin ahli. Kalau kita kada boleh. Ya satu-satu kecuali keadaan nang mengharuskan. Keadaan mengharuskan untuk mengikuti kepada mazhab lain. Kenapa? Karena dalam fikih pun dilarang juga ta'assub bil mazhab. Dalam fikih dilarang ta'assub bil mazhab, fanatik. Fanatik dengan mazhab itu kada boleh juga. Artinya kaku, harus mazhab Syafi'i terus. Kada salah. Waya-waya ada kadada pendapat Imam Syafi'i tapi imam nang lain ada, ayo umpati. Contoh kayak kita di kampung, orang nampak orang berfidyah, orang mati, orang bahilah, atau orang beramal daur, itu ngaran jariah berbeda-beda. Kadang menyambat amal daur, kadang menyambat bahilah, kadang menyambat fidyah. Itu sambatannya aja yang berbeda, gawiannya sama. Itu dalam mazhab Syafi'i kada boleh. Seseorang man mata wa alaihi salatun wa saumun la fidyata lahu. Seorang mayit bila meninggal dunia punya hutang sembahyang, punya hutang puasa, maka tidak boleh dibayarkan fidyah. Tidak boleh. Ada orang yang ada hakun, silahkan. Nah bagi orang yang ingin melaksanakan fidyah, ada mazhabnya, yaitu mazhabnya Imam Hanafi atau mazhab Abu Hanifah. Nu'man bin Sabit, beliau yang membolehkan. Cara amal daurnya, amal fidyahnya, ya sudah ada kitabnya khusus yang membahas masalah fidyah itu. Kita kada sampat belum belajar kitab khusus ini. Kenapa? Ya terserah, mau umpat fidyah, mau umpat kada, terserah. Cuma jangan ta'assub. Arti ta'assub itu fanatik banget dengan mazhab Syafi'i sehingga mencela orang lain kada boleh. Pokoknya kada boleh, fidyah kada boleh, haram. Kada mau gitu. Ada Imam Hanafi yang membolehkan. Paham dia? Imam Hanafi yang membolehkan. Nah kayak kita hari raya memakai apa? Memakai solahai ru'yah. Ru'yah apa? Ru'yah bimatlaihi. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, sebuah negara itu matla'nya sesuai dengan negara itu, tidak mengacu kepada seluruh negara. Ada yang mengacu seluruh negara, dimanapun ada yang melihat, ya sudah seberataan berbuka. Kenapa? Ujarnya hadisnya itu apabila kalian melihat bulan, sumu li ru'yatihi
wa abtilu riru'yatihi, berpuasalah kalian karena melihat bulan, berbukalah kalian karena melihat bulan. Berarti dimanapun dalam hadis itu kada dijelaskan di bulan di sini, dimanapun yang melihat bulan puasa bertaan menurut sebagian mazhab lain, diantaranya adalah mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi orang melihat bulan di Makkah, kita di sini kada melihat, bolehlah umpat. Menurut mazhab Hanafi boleh. Kada perlu ribut sebenarnya ya, kada perlu ribut. Nah, tapi kalau kita memakai mazhab Syafi'i, kada boleh. Nah, lalu di sebuah negara yang menentukan adalah pemerintah, bukan pribadi kita, bukan kelompok-kelompok. Yang menentukan itu adalah pemerintah. Nah, ini ngarannya taklid di dalam fikih. Itu hukumnya wajib. Taklid dalam tasawuf. Karena dalam tasawuf bukan taklid ngarannya. Istilahnya bukan taklid. Kalau tasawuf istilahnya adalah ittiba. Jika ittiba mengikut. Mengikut siapa? Mengikut pemikiran si fulan, mengikut pikiran si fulan, mengikut pikiran si fulan. Pada sama aja. Bahasanya kurang lebih aja taklid, taklidul a'immatus sufiyah. Mengikuti para imam ahli tasawuf. Nah, dalam tasawuf mau kada mau kita ini harus mengumpati jua. Maka ahlu sunnah wal jamaah itu ialah orang yang tasawufnya mengikuti ajarannya atau pemikirannya Imam Al-Ghazali, Imam Junaidi Al-Baghdadi, kemudian Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dalam fikih berpegang atau mengumbati kepada salah satu mazhab yang empat. Dalam tauhid bukan taklid. Tauhid bukan taklid. Walaupun bahasanya kita berpahamkan lah dalam tauhid, dalam akidah kita mengikuti paham Asy'ari dan Imam Maturidi. Namun kita mengikuti paham itu dalam ilmul yakin, bukan dalam taklid. Nah, sekarang apabila kita dalam akidah ini taklid umpatan, yalah mar, atau bahasa lain ujar, napa-napa ujar guru, dalil napa-napa takuni dalil ujar kai, nah itu taklid. Fakhtalafal ulama'u fihi, maka ikhtilaf ulama pada masalah taklid ini. Tahu ikhtilaf itu apa? Beda pendapat. Iyalah mar. Ikhtilaf tahu. Beda pendapat. Maka ulama berbeda pendapat. Di antaranya faqala ba'duhum
maka berkata sebagian mereka ulama layak bitaklidu. Wah, ini keras salah. Layak bitaklidu, tidak cukup taklid. Tahu bahasa lain, kada sah lagi imannya dengan taklid. Malih kesiannya lah kalau ke ini sulahai keras kayak ini, banyak orang awam kafir jadinya. Yalah. Soalnya nampak orang taklid ini kada belajar. Nah sekarang banyaklah kada belajar. Yalah. Kada usah kita nangga sana sino di kampung kita aja nah. Ayo. Banyak ada nang kada belajar sifat dulu banyak. Banyak kan? Berarti apa? Taklid. Kalau kaul ini dipakai, kada sah lagi imannya. Ya Allah, kesiannya Ya kalau lah, maka lazimlah dengan pendapat ini takfiru aksari awamil mukminin, mengkafirkan kebanyakan orang beriman. Mungkin caranya banyak banget nangkafir ini. Banyak banget nangkafir Nah, siapa yang memfatwakan taklid ni kada sah? Wal muqallidu kafirun. Nah, ya kada. Muqallid, orang yang bertaklid dalam keimanan, orang yang bertaklid dalam akidah tauhid, kafirun, kafir. Mun kafir apa? Salah. Jawabannya apa salah? Munnya kafir apa? Jawabannya apa? Neraka. Ada lagi yang lebih sadis jawabannya salah. Apa jawabannya? Salah. Apa jawabannya? Nang sadis. Khalidina finnar. Sadis lagi. Kalau neraka aja gak ada sadis ini. Kenapa? Orang Islam gini mau aja masuk neraka tapi keluar. Paham? Tapi kalau orang kafir bukan masuk neraka aja dina. Khalidina finnar. Kekal di dalam neraka. Kembawa ini ke kampung kam dina haran aja dah. Nah makanya lajari solahnya masyarakat, ajari supaya jangan taklid. Ambil paling ringan apa? Dalil ijmali. Ya ada. Dalilnya nampak sebuting ya. Tuhan bersifat wujud lah ya. Nampak dalilnya baru alam. Tuhan kidam lah ya. Dalilnya baru alam. Tuhan bakalah ya, dalilnya baru alam. Nah itu tak ijmali. Mun ini kada bisa jua wangal ngarannya, bukan bungul lagi, wangal. Bila hendak kadang alih arti baharu nang nyaman salahai wa fi ambusikum afala tubsirun. Dalam dirimu sendiri ada dalilnya. Apa kalian tidak melihat? Allah adalah, ada. Dalilnya unda. Allah kuasalah, kuasa. Mana buktinya? Unda. Unda ini asalnya banyumani nih. Jadi weh ini nak kuasa kada? Kuasa. Allah berkehendaklah. Ya, dalilnya unda. Nampak? Mun unda, mun Allah Ta'ala, ini bukti Allah Ta'ala nang berkehendak, bukan mama abahku apalagi diriku. Mun mama abahku nang berkehendak diriku kada kayak ini.
Napang hidung pisik, awak hirang, gigi juhing, mata singlar. Kun lah. Dah kun. Mbah, ini bukti Allah yang Allah berkehendak. Mana dalilnya? Diriku. Allah melihatlah. Melihat. Mana dalilnya? Diriku. Mau Allah Ta'ala bahapal maulah akulah. Kada melihat. Itu mau. Nah itu ngarannya dalil ijmali. Nah mun dalil ijmali berarti kada taklid. Paham? Mun kada taklid berarti sudah ittifaq ulama imannya sah. Paham? Mun taklid ujar terus sedikit ujar itu wanggal ngarannya. Maksudnya nampak kada bisa menggunakan akal. Berhitung aja bisa, masa kada bisa berhitung? 10 itu jumlah dari berapa? Apaan? 10 itu bisa aja jumlah 5 tambah 5, 10. 10 itu bisa aja 2 kali 5, 10. 10 itu bisa aja 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 4. 10 ada? 10. 10 itu bisa aja 6 tambah 4. 10 itu bisa aja 8 tambah 2. 10 itu bisa 4 tambah 4 tambah 2. 10 itu bisa aja 3 tambah 3 tambah 6 tambah 4. 10 bisa 3 tambah 3 tambah 3 tambah 1. 10 itu nambah jadi kayak itu nazar. Bisa menggait itu artinya bisa mikirakan. Masa dalil ijmali kada bisa mikirakan gitu. Paham kan? Lah nyaman kalau dalil ijmali itu nah kena sudah dalil ijmali hanya tafsili. Wujud artinya ada, mustahil tiada, dalil akalnya begini, dalil Al-Qur'annya ini. Kidam artinya tidak berpermulaan, mustahil ada awalnya, dalilnya, dalil akalnya begini, dalil Al-Qur'annya ini. Ya lah. Nah tuh rinci mereka sampai mutakallimun itu ngarannya dalil tafsili. Bila nang kaya ini maka imanmu disebut ilmul yakin, bukan taklid. Paham? Ini solahai nang dimaksud meningkatkan kualitas iman. Jangan kalimatnya mudah-mudahan dengan kita bersilaturahmi ini iman kita bertambah. Datang ke mana imannya bertambah? Sifat 20 aja kadang ngerti. Kualitas iman itu di masalah tauhid. Dari taklid naik menjadi ilmu yakin. Dari ilmu yakin naik lagi kualitas imannya menjadi ainul yakin. Dari ainul yakin naik lagi kualitas imannya sampai hakul yakin. Naik lagi sampai yang disebut dengan kamalul yakin. Itu nang 50 itu aja solahai bahasannya. Nah kita hendak menjadi iman ilmu yakin dulu. Yaitu beriman kepada Allah memakai dalil. Dalilnya tafsili, dalil akalnya lawan dalil nakalnya. Paham nih? Dah siapa yuk nang memadahkan kafir ini kerasnya bang
wa zahaba ilaihi Ibnul Arabiyyi. Dan berpendapat kepada kafir ini oleh Imam Ibnul Arabi, tapi bukan nang ahli tasawuf nih tuh. Ini Imam Abu Bakar Ibnul Arabi. Seden nama dah kan kafir. Nang kada sah iman taklid. Ada lagi nah wasanusiyo. Nah, Imam Sanusi. Oh my Allah. Maka kitab tauhid ni Imam Sanusi terus salah matan Sanusiyah, kemudian belajar nang tinggi Dasukiyah itu syarah daripada matan Sanusi. Hudi itu syarah daripada matan Sanusi. Hah? Ujar Imam Sanusi kada sah lagi imannya mun taklid tuh. Lalu orang hendak jelas, napa ibaratnya jar? Mbah, ayo enah kita ambil ibarat Ibnul Arabi, ibarat Imam Sanusi, baca di dalam. Qauluhu wa zahaba ilaihi Ibnul Arabiyyi wa Sanusiyyu ay zahaba ila qauli ba'dihim bi adami taqlidil kifayati taqlid. Keduanya berpendapat kepada penucapan sebagian ulama tidak cukup taklid. Wa annal mukallida kafirun, dan bahwa orang yang bertaklid itu kafir. Amma Ibnul Arabiyyi, adapun Imam Ibnul Arabi, fa ibaratuhu, maka ibaratnya musarrihatun bizalika, menjelaskan dengan demikian itu. Wa nasuha, nasnya begini. Wala yasihu ayyuqala subhanahu wa ta'ala ya'lamu bitaklid, dan kada sah. Tentu kalimatnya kita Imam Ibnul Arabi, kada sah dikatakan Allah Ta'ala itu mengetahui, tapi mengetahuinya itu yakinnya itu bitaklid, dengan taklid kada sah ujar Ibnul Arabi. Bahkan Imam Sanusi keluar lagi, wa atala fi syarhil kubra, dan memperpanjang Imam Sanusi fi syarhil kubra, di dalam kitab Syarah Al-Kubra, Pirraddi, dalam kitab itu menolak ala man yaqulu bi kifayati taqlidi, atas orang yang mengatakan cukup iman taklid. Oh ternyata Imam Sanusi malah sidin ada dalam kitab Syarhul Kubra, Syarah Al-Kubra, sidin di sana banyak menjelaskan, penjelasannya itu menolak pendapat orang yang mengatakan iman taklid itu sah. Tetapi nukila, dinakal annas Sanusiyya raja'a an zalika. Ujar musannif, ada dinakal orang
diambil orang di mana ambilannya kada tahu. Kalimatnya nukila, Pak. Paham? Di mana ambilannya kada tahu nah. Cuma yang jelas ujar Sidin ada diambil orang bahwa Imam Sanusi itu rujuk. Arti rujuk itu kembali pendapat kepada sahnya taklid. Rujuk anzalika dari pendapat tidak sah taklid. Waqala dan berkata Sanusi bikifayati taklid, sah cukup taklid. Ada pertentangan nggak salah? Anda kalau lah, tapi pahami lah. Ini nukila ya, kada jelas di mana ambilannya. Cuma ujar juga ada yang mengatakan Imam Sanusi ini rujuk dari pendapat yang mengatakan orang taklid itu kafir kepada pendapat sah iman taklid. Bujurlah salah. Merujukannya ya kada jelas di mana ambilannya. Maka oleh musannif dipertegas Sidin, ujar Sidin lakin tetapi lam nara tidak ada kami melihat fi kutubihi di dalam kitab-kitab Imam Sanusi illal qaula kecuali pendapat, kecuali kaul bi'adami kifayatihi, tidak cukup taklid, tidak sah iman taklid. Berarti apa? Den sahih pendapat Imam Sanusi iman taklid kada sah. Mani mah paham kita solah mau kadengali solah nang lewat sudah kita bahas. Ini masalahnya ikhtalafal ulama, perbedaan pendapat ulama. Ada nang memadahkan iman taklid itu kada sah, Imam Ibnul Arabi, Imam Sanusi. Ada yang mengatakan iman taklid itu sah, yaitu selain dari mereka. Nah mana nang sahih? Ya kalau salah lah, ya belajar fikih mana nang sahih, nang harus kita bawa. Wasahih nang sahih, imannya sah namun berdosa besar. Nah, bedanya sholat. Nang sahih imannya sah namun berdosa besar. Kenapa berdosa besar? Bitarkin nazar. Karena kada mau bapikir. 2 kali 2 dapat apa pikir? Ya kalau lah, nih. 5 kali 30 berapa? Berapa? 5 kali 30 berapa? 100? 50? Iyalah, berpikirlah. Wan, pikir kada? Bisa berpikir. Masa mencari dalil Allah Ta'ala itu ada, kada bisa berpikir. Pikirakan lah. Pahamlah. Ikam melihat tahi ayam. Mana? Kamu kawalah memastikan bahwa ayam di pondoknya ada. Karena tahi ayam ada di palatar musola. Kawalah ikam meyakini, Mar. Tahi ayam ada. Kawalah ikam meyakini bahwa ayam itu ada. Awak kalau? Karena ada bukti. Mana buktinya? Ini ayam.
Cuma lihat dan ayamnya lah, ada. Yakin ayam ada? Ya, namanya tahinya ada. Matahi ayam itu dalil bukti bahwa ayam itu ada. Masa kita bisa berpikir? Ya kalau ada tahi kambing di sini, berarti ada kambing nih. Ada kambing enggak? Ada aja. Mau ngeramput tahinya ada. Ya kalau tahi kambing ada, itu membuktikan bahwa kambing itu ada. Walaupun mata kita kadang melihat lawan kambing itu, tapi tahinya kelihatan. Paham kan? Paham lah. Nah, berpikir ke dari? Berpikir. Nah itu gampang banget. Masa mencari Allah Ta'ala aja gak bisa mikirkan lah. Dirinciakan nah kadang ngalih-ngalih ujar Imam apa? Imam Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Jawharatut Tauhid, caranya cara berpikir ujar Sidin, unzur ila nafsika. Cara menggunakan pikiran kita unzur ila nafsika, itihi dirimu. Ini bahan renungan kita bahan kita berpikir ya diri kita Kada dapat aku mencari di diri, nah iya amdah. Lamun kada dapat jua, summan takili ila alamil ulwi. Kemudian berpindahlah engkau berpikir kepada ila alamil ulwi, kepada nang di atas. Alam di atas, di atas tuh. Ada langit, ada bulan, ada matahari, ada bintang, ada awan dan sebagainya. Pikirkan itu tuh. Kalau kamu pikirkan langit itulah. Siapa nang maulah, siapa nang maatur dan sebagainya. Kada dapat jujur memikirkan summa supli ke bawah pulang. Pikirkan ke bumi ini nih. Nang bumi nang dijajak nih. Pikirkan bang ada rambutan, nyior. Ya Allah dah. Kilor dan sebagainya. Pikirkan bang tuh siapa nang maulah, siapa nang maatur. Kada kau mikirkan jar mati lagi kamu itu tuh harag laur banget dah. Jawabannya tajid. Ini pasti ada jawabannya tajid bihi sun'an. Pasti engkau mendapatkan bagusnya ciptaan. Kamu pernahlah merasa bahwa diri ini ciptaan Allah yang paling indah. Pernahlah salah. Coba jika kamu dibanding lawan warik bunga siapa? Pan, befoto ya kamu lah bergambar lah, sama-sama berkurihing, sama-sama baju gamis, warik baju gamis, apa? Ayo, warik berkacamata, kamu aja bunga siapa? Bunga siapa? Baik manusia, ayo bang tanding lawan siapa ayo bang? Tanding lawan siapa? Pohon kada wari tanding lawan apa? Jin. Ayo jin asa asli aja. Bungas manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah manusia nang terindah pulang salah bini-bini. Maka disebutlah bini-bini itu adalah keindahan. Lalu ujar orang ahli pisen salah, bini-bini itu mulai ujung rambut sampai ke batis itu indah. Makanya nang mana jika melihat rambutnya indah, melihat telinganya indah, nang mananya aja bini-bini itu adalah keindahan. Tatayakan je lawan lelakian, tetap indah bibinian.
Nah, soleh. Kamu soleh, makhluk Allah yang paling indah itu siapa? Perempuan. Perempuan. Kalau bicara keindahan, lah bicaranya keindahan. Tajid bihi sun'an badi al-hikam. Maka engkau akan mendapatkan ciptaan yang sangat indah, Allah yang menciptakan. Karena ada orang lain yang bisa sanggup menciptakan. Maka gampang aja menggunakan pikiran ini. Napa-napakah jika ibu pikir itihi diri dulu? Cara berpikir itu tapakur diri dulu, hanyar ke atas, hanyar ke bawah. Itulah diri dulu itihi, hanyar ke atas, hanyar ke bawah. Diri itihi masalah ini, itihi diri ke atas, ke bawah. Itu cara menggunakan pikiran. Habis. Kemudian muqaddimatun ay hazihi muqaddimatun ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.